Allah tuh kalau mau kasih rezeki, siapa yang nyangka yang bolong malah mahal. Belum lama juga ikan cupang. Dulu di sini kalau banjir 3 hari 7 hari kita main di air, jari kaki pada bentol kena kutu air. Kemarin kutu air sekantong plastik 7.000 buat makanan ikan cupang. Siapa yang kira tuh kutu air jadi mahal? Gara-gara ikan cupang yang jenis namanya serit. Kenapa dinamakan cupang yang jenis serit? Karena dia punya apa namanya di belakang? Iya, alus-alus kayak serit yang buat bersihin rambut nenek-nenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi faradas salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat pimpinan Yayasan Al-Khalidiyah Subhanul Khair Al-Mukarram Ustadz Haji Ahmad Jazuli beserta seluruh keluarga besar beliau, panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj Al-Mukarram Ustadz Haji Zainuri beserta seluruh tokoh masyarakat, para orang tua, para habaib, para kiai, ada Habib Abdullah, ada Habib Toha, ada Kiai Sya'rani, ada Kiai Haji Syatiri, ada Ustadz Rahmat, ada Ustadz Nasir, ada Ustadz Habibi, ada Pak RW, ada Pak RT, ada RT. Ada, alhamdulillah, RT yang rajin ibadah, rajin ngaji, rajin hadir di majelis. Saya doain tahun besok jadi lurah di Papua. Kenapa kejauhan? Ibu-ibu, Bu, pohon salam di pinggir sumur. Yang tadi jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Pohon salam di duren sawit. Yang tadi jawab salam mudah-mudahan lebaran banyak duit. Giliran duit amin semua.
Ada janur kelihatan manis, banyak di kampung Raden. Insya Allah Gubernur Anies jadi presiden. Takbir, takbir. Siap pilih Anies jadi presiden, siap dukung Anies jadi presiden. Kalau dia jadi presiden, enggak ada Habib Kiai yang ditangkep-tangkepin. Cuman presiden yang ini doang nih. Habib Rizik emang salah apa? Habib Rizik cuman salah prokes, melanggar prokes. Presiden Jokowi udah bilang jika ada warga yang melanggar prokes cukup minta maaf, bayar denda. Beliau udah minta maaf, ngaku salah. Beliau udah bayar denda 50 juta, masih di penjara juga. Kemarin Selasa Imlek di Bandung melanggar prokes, cuman didenda 500.000. Adil apa kagak? Jawab yang keras, adil apa kagak? Kurang keras, adil apa kagak? Kedengeran ke sana? Alhamdulillah. Di dalam kitab At-Tuhfatul Mardiyah, Syekh Ali Abdul Majid Al-Adawi, halaman 7, lembaran yang sebelah kiri, baris ke-11 dari atas. Karena tulisannya alus-alus, kecil-kecil, jadi saya hitung dulu. Ada bacaan waqad warada fil khabar an sayyidil bashar annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatun usriya bi ilas sama wa urija alayya. Ketika aku di Isra dan di Mi'rajkan, wa urija alayya, Allah perlihatkan kepadaku. Apa yang Allah kasih lihat sama Nabi? Al-jinan, surga. Paro'aitu, maka Nabi lihat arba'atu anharin, ada 4 sungai di surga. 1, mimma'in ghairi asin, ada sungai di surga Nabi lihat yang air sungai itu enggak pernah keruh. Apa keruh? Butek. Itu airnya enggak pernah butek. Bu, ibu kenal butek? Cakepan bening apa cakepan butek? Makanya mukanya bening-bening tuh. Alhamdulillah. Ini kayaknya bedaknya bedak tulji nih ya. Enggak ada yang bersihkan, itu abadal abidin, selama-lamanya. Itu air yang ada di sungai yang Nabi lihat ketika Isra Mi'raj, jernih terus, enggak keruh-keruh, enggak butek-butek. Kalau kita dulu orang Tebet, tahun berapa tuh yang setiap rumah punya akuarium di ruangan tamu? Waktu itu ikannya yang lagi booming, ikan yang jidatnya jenong, lohan. Semakin besar jenongnya, semakin mahal harganya. Padahal itu perkawinan antara mujair dan betok. Tapi Allah kalau emang mau ngasih rezeki di luar nalar manusia, di luar akal manusia,
Masa ikan jenong laku? Kemarin sempet rame juga janda bolong. Akhirnya yang rapet kagak laku. Yang dicari yang bolong. Allah tuh kalau mau kasih rezeki, siapa yang nyangka yang bolong malah mahal? Belum lama juga ikan cupang. Dulu di sini kalau banjir 3 hari 7 hari kita main di air, jari kaki pada bentol kena kutu air. Kemarin kutu air sekantong plastik 7.000 buat makanan ikan cupang. Siapa yang kira tuh kutu air jadi mahal? Gara-gara ikan cupang yang jenis namanya serit. Kenapa dinamakan cupang yang jenis serit? Karena dia punya apa namanya di belakang? Iya, alus-alus kayak serit yang buat bersihin rambut nenek-nenek. Yang kedua, Nabi lihat ada sungai di sorga waktu Isra Mi'raj, min labanin lam yataghayyar ta'muh. Ada sungai yang isinya susu yang rasanya nggak berubah-berubah. Bu, kalau susu ibu berubah apa enggak? Saya nanya, berubah apa enggak? Enggak. Yang benar. Udah jangan pengking ngomong, udah kadaluarsa. Gue ngeliat muka lu juga udah tahu. Pakai ngomong udah kadaluarsa. Itu tuh yang Ramadan sebelum witir habis tarawih doakan selalu kita baca, ada nama-nama sungai. Wa min labanin wa asalin musaffaini syaribin bi akwabin wa abarika wa kasim min ma'in ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma ja'alna fi hadhihi asy-syahril mubarakati minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'il mardudin. Dikit lagi kita baca Ramadan. Dikit lagi. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, lebaran banyak duit, bisa ke Tamrin City, beli gamis yang merek Hikmat yang 2.400.000, yang bahan sutranya halus. Amin ya Rabbal. Tuh Bilal suka baca tuh doa tarawih. Cuma kadang ada Bilal yang kagak ngaji. Enggak ngaji di Al-Khalidiyah, enggak ngaji subuh keliling, enggak ngaji di Masjid Al-Aliyah. Itu Bilal cuman ngandelin suaranya bagus. Begitu dia baca Khalifatur Rasulillah Abu Bakar bin Siddiq, ini Bilal kagak ngaji nih. As-Siddiq itu bukan nama bapaknya Abu Bakar, itu gelar yang Nabi kasih kepada Abu Bakar, As-Siddiq.
Kenapa diberi gelar As-Siddiq? Karena dia orang yang pertama Nabi cerita pulang Isra Mi'raj. Kata Abu Bakar, Muhammad, jangankan 7 lapis langit, 70 lapis jika kau yang bicara, aku percaya. Apa yang melatar belakangi Abu Bakar percaya? Karena Nabi jika bicara enggak pakai hawa nafsu. Dia kalau bicara dibimbing wahyu. Tadi ayatnya udah dibaca oleh qori kita. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Kayaknya udah malam ya. Bilang Allahnya Allah. Semalam saya di daerah Wanaherang, Bogor. Jam 12:15 selesai ceramah. Hujan lebat, depan masjid banjir. Mobil nggak bisa lewat. Disuruh lewat kober di belakang masjid. Jam 1:15 saya lagi lewat. Di bawah pohon kemboja ada suara yang sama tadi tuh. Allah. Mirip dah. Makanya saya jadi takut pulang nih. Ayo bilang Allahnya yang keras biar tembus 7 lapis langit. Biar Habib Rizik cepat bebas. Rindu sama Habib Rizik. Kangen sama Habib Rizik. Bilang Allahnya yang keras, mudah-mudahan tembus 7 lapis langit. Allah beri kemudahan beliau untuk segera bebas. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Mudah-mudahan lebaran beliau udah bebas. Ya Rabbal. Sekarang ini tim pengacaranya lagi terus berusaha biar beliau dapat keringanan. Kalau akhir April besok bebas, beliau bakal jadi khotib Idul Fitri di JIS, Jakarta Islamic Stadium yang dibangun sama Anies. Nanti kalau nonton bola di situ penonton nggak bingung nyari arah kiblat sholat, tinggal pencet tombol kursi, kursinya belepit sendiri, di depan berputar karpet gambar Ka'bah, arah kiblat. Wuduknya di mana? Kursi penonton yang depan ada keran kecilnya, wudhu bisa di situ. Itu sampai mikirin ke situ tuh, supaya kita rakyatnya nggak sampai ninggalin ibadah sholat. Nih yang begini nih pemimpin, jangan mikirin memindahin ibu kota aja. La ilaha illallah. Siapa yang mau di sana? Hutan belantara. Kalau saya ngomong di sana tempat jin buang anak, ditangkap saya. Dan sekarang nggak boleh ngomong begitu. Kalau kita bilang di sana tempat jin buang anak, kagak boleh. Padahal kan dulu biasa ngomong begitu. Tapi kalau sekarang kita ngomong itu tempat jin buang anak, ditangkap kita. Kalau dulu kan biasa kita ngomong begitu. Kalau sekarang nggak boleh kita ngomong tempat jin buang anak, bisa ditangkap kita. Kalau dulu kan biasa. Ya Allah, ya Allah. Bu, apa kabar? Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Sari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidi Allahumma salli ala Muhammad wa ashghilid wa akhrijna min bainihim salimin wa ala Yang ketiga, Nabi melihat sungai min asalin musoppa. Ada sungai yang isinya madu murni, bukan madu Sumbawa, bukan madu Kalimantan, tapi wa asalin musoppa, madu murni. Bu, kalau madu itu manis apa pahit? Kalau di madu hebat, di madu manis juga. Emang orang soleha begitu tuh. Alhamdulillah, gua bilang di madu masih manis juga. Mang kelihatan wajah ahli sorga tuh. Kayaknya apal Quran nih. Kelihatan wajahnya bercahaya nur Al-Quran. Kalau saya baca kayaknya pada bisa nerusin nih. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ar-Rahman. Idza waqa'atil waqi'ah. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Setengah menit 4 surat. Kan main Ustaz Jazuli muridnya. Itu istri punya kemampuan seperti itu karena dapat support dari suami. Dia berangkat ngaji, dia bilang, "Pah, mau ngaji ya?" "Iya, nih tambahin ongkos 500.000. Tuh. Kelihatan wajah orang-orang baik. Amin ya Rabbal. Istrinya aja apal, apalagi suaminya. Terusin yang saya baca. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Bapaknya pura bu. Kalau dia langsung connect takut merasa tersaingi. Padahal mah beliau juga hafal. Lanjutin biar dia senang. Biar sama-sama hafal. Inna lillahi wa inna ilaihi. Itu apa? Alhamdulillah. Sungai yang keempat Rasulullah diperlihatkan oleh Allah ketika Isra Mi'raj min khamrin ladzatil lisyaribin.
Ada sungai yang isinya khamr, yang tidak memabokkan, justru ladzatil lisyaribin, sebuah kenikmatan bagi yang meminumnya. Rasulullah perhatikan itu sungai, mata airnya keluar yang mimma'in ghairi asin, keluar dari bismi, yang min labanin, yang dari susu keluarnya dari kalimat Allah, yang dari madu murni keluarnya dari Ar-Rahman. Sungai yang dari khamr, mata airnya keluar dari Ar-Rahim, dari bacaan basmalah, menjadi 4 sungai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pengen ceramah begini aja, nggak mau ngomongin rencana 3 periode. 2 periode aja kita begini, apalagi 3 periode. Buat siapa itu 4 sungai? Yang dari madu, yang dari susu, yang dari khamr, buat siapa? Buka Al-Quran surat Muhammad ayat 15. Allah menjawab, Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Perumpamaan taman-taman sorga dengan sungai-sungainya itu Allah janjikan buat hambanya yang bertakwa. Maka besok Ramadan puasa 30 hari, Allah menargetkan kita hambanya agar menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Jadi puasa sebulan, Allah berharap tidak hanya selama 30 hari kita bertakwa, tapi untuk mewarnai 11 bulan ke depan ketakwaan itu bahkan sepanjang kehidupan. Siam puasa Ramadan. Kalau saum puasa sunat, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, Ayyamus Sud, 10 Muharram, 10 Dzulhijjah, itu saum. Yang enggak pakai niat, kita mau sarapan di Bukit Duri tanjakan sebelah kiri nasi uduk Empok Marpuah, sebelah kiri itu. Dia buka habis subuh jam 7 habis, sebelum rel kereta sebelah kiri. Begitu kita datang jam 8 hari Senin udah kehabisan. Kata yang datang kehabisan mau nyarap, udah dah puasa aja. Jadi kita puasa. Kita tertidur jam 12 mau sholat zuhur, di dalam kamar ada istri sedang berwudu. Lupa. Kita lagi nunggu mau ke kamar mandi, itu istri keluar dari kamar mandi, nggak pakai anduk, nggak pakai apa-apa. Timbul hasrat, keinginan untuk berbagi. Terjadilah hubungan suami istri, kagak dosa. Tapi kalau Ramadan kita ganti tuh pelanggaran tersebut, berhubungan badan di siang hari, kita ganti seumur hidup puasa, kagak sama pahalanya. Maka asyam puasa Ramadan yang pakai aturan, wajib niat nawaitu shauma ghadin an adai. Kalau belajar nahwu
ama Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman. Dilanjutkan kita belajar ama Habib Umar, bacanya Romadoni. Kalau belajar nahu bacanya Romadoni. Kalau ikut keumuman Romadona. Tapi bagaimana Romadoni, Romadona puasanya? Romadona sah, Romadoni juga sah. Yang kagak sah, nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Maradona hadis sanati. Kagak sah Maradona. Maradona kan yang final Piala Dunia Argentina lawan Inggris, dia masukin pakai tangan. Dia pendek Maradona, mau lompat nggak nyampe. Akhirnya pakai tangan. Viral beritanya di media, dibantu tangan Tuhan. Itu terjadi pada menit ke-82 babak kedua. Apal-apal orang gua nonton. Kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Nasoih Diniyah, babus siam, bab tentang puasa. Walisoimi adabun. Bagi orang yang berpuasa harus ada aturan-aturannya, ada adab-adabnya. Yang pertama disuruh niat tiap malam oleh Imam Syafi'i. Yang kedua ayah pazolisanahu anil kadzib. Jaga lidah lagi puasa, jangan bohong. Kalau puasa bohong layak mulu, puasanya enggak sempurna. Illa biha, kecuali ikuti aturan. Jaga lidah, jangan bohong. Dalam kitab Tanbihul Mughtarrin Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dijelaskan kalau kita sekali merasa baru saja bohong, disuruh buru-buru berwudu. Supaya sifat mazmumah, supaya sifat tercela enggak nempel di badan kita. Kalau sehari 5 kali berbohong, 5 kali disuruh wudu. Kalau 2 periode bohong, berapa kali wudunya itu? Ya Allah. Kalau itu mah ceburin aja di Kali Ciliwung. Jangan pakai disuruh wudu. Tuh, aturan agama begitu tuh. Agar kita hambanya menjadi hamba yang bertakwa. Wayah pazu batnuhu antanawulil haram. Lagi puasa jaga perut, jangan sampai ada makanan yang dikonsumsi dari hasil usaha yang haram. Khususon indal iftar, khususnya waktu buka puasa. Waqala ba'dus salaf, berkata sebagian ulama salaf, idza aftara, apabila dia mau buka, dia baca dulu tuh, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya azim anta ilahi la ilaha ghairuka ighfir li dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illal azim. Itu ulama salaf nanya dulu, dialog sama makanan tuh di atas meja. Kata ulama, ya ba'wan tugi min aina jita. Hai ba'wan toge, dari mana kamu datang kok ada di atas meja makan rumahku? Itu makanan bisa menjawab. Kenapa bisa? Karena ulama pewaris Nabi. Nabi kita dulu mau diracun. Ada koki tukang masak Yahudi. Dibayar oleh rezim,
dibayar oleh oknum kafir Quraisy untuk meracun Muhammad melalui masakan. Itu paha kambing udah diisi racun, direndang. Begitu ada di hadapan Nabi, paha kambing ngomong, Muhammad, jangan kau makan paha kambing ini. Yang masak koki Yahudi dibayar untuk meracunimu. Di dalamnya ada racun. Itu paha kambing ngomong. Makanya Nabi bisa dialog sama makanan. Pewaris-pewarisnya juga jadi bisa. Ulama yang istiqomah. Ulama yang tidak terkontaminasi. Ulama yang lurus. Yang kagak masuk ke gereja. Ini ulama masuk ke gereja. Pastor mau menyampaikan khotbah pakai diarak. Tola al-badru ala. Ya Allah. Katanya toleransi. Sampai azan dibilang suaranya mirip gonggongan. Ya Allah. Nih dengerin saya azannya. Sama gonggongan anjing. Ya Allah, ada orang berani-beraninya tuh. Kalimat suci, kalimat untuk panggilan ibadah dibilang sama gonggongan anjing. Kayaknya nih orang waktu dilahirin gak diajanin nih. Kayaknya begitu lahir dia diginiin. Ya Allah. Ya Allah. Ntar itu orang mati nggak bisa baca la ilaha illallah. Begitu sakratul maut. Kata Ustadz Jazuli, acara ditutup 10:30. Sekarang udah 10:30. Ayat yang dalam muqaddimah saya baca, masalah kakum pisakor, dialog tuh dengan penduduk neraka sakor. Apa yang menyebabkan kamu terjerumus ke dalam neraka sakor? Itu menjawab tuh orang di neraka, qalu lam naku minal musallin. Dulu saya waktu hidup di dunia enggak sholat. Sholat juga waktu pertama doang. Saya sholat di sono dipoto, sono dipoto, sono dipoto, sono dipoto. Kesiniin kagak sholat. Bisa menjawab. Maka hikmah Isra Mi'raj malam ini, ramaikan masjid dan musola dengan sholat berjamaah. Insya. Mohon maaf udah 10:30. Saya takut nanti subuh kesiangan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ustadz Jazuli saya nggak usah makan lagi. Ayam pitik aja dipatok tikus. Ambilin plastik buat bungkus. Tikusnya naik di loteng. Kalau udah dibungkus ya ditenteng. Di loteng tikusnya ketiban alu. Tenteng dah kalau nggak malu. Makanya biar Haji Jainuri aja yang nentengin. Saya masih ditunggu di Tangerang Selatan. Isra Mi'raj, ada Kiai Haji Abdus Somad, ada Habib Ahmad bin Ali, ada Habib Taufik Segaf. Saya terakhir yang jam 12. Jadi saya mau lanjut ke sana. Ustadz Jazuli nggak usah repot-repot nyiapin makan. Taikin aja ke mobil. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.